Tuhan. Sebelum kita memuliakan dan memuji nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh datang beribadah pagi ini Tuhan di hadapan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berikan kami hati ketenangan, sikap yang manis Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kali ini kami siap mau memuji, kami serahkan seluruhnya ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Oke, semuanya pasti bersemangat ya kan? Baiklah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan KASIH. Kita siapkan persembahannya, dan jangan lupa adik-adik, persembahannya diantarkan, diberikan kepada misnya atau sernya supaya anak-anak mis dapat mengumpulkan persembahannya. Baiklah, kita sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pekerjaan kedua orang tua mereka, bahkan Tuhan yang senantiasa memberkati setiap usaha mereka. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita angkat pujian, kita katakan, dengar ya panggil nama saya. Firman Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan berkat kemurahan Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pada saat pagi hari ini kami boleh Tuhan bersama-sama datang untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa di sorga, cerita firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, seluruh anak-anak boleh bertumbuh menjadi laskar-laskar Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom anak-anak semuanya yang ada di rumah, yang sudah mengikuti ibadah mulai tadi ya, mengangkat pujian, bernyanyi bagi Tuhan, menggerakkan tubuhnya, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi Tuhan ya. Dan Tuhan itu sangat memberkati kita dan sangat melindungi kita dimanapun kita berada, dan apalagi kalau kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah anak-anak semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang bercerita tentang Daud dan Goliat ya. Sudah pernah dengar cerita Daud dan Goliat? Wah, sudah pernah ya. Tetapi pada saat ini Serdohar akan menceritakan dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda juga ya. Nah, jadi anak-anak semuanya yang ada di rumah, mari perhatikan baik-baik cerita ini supaya kita mengerti bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-47. Ayo buka semuanya Alkitabnya ya. Ayo yang di rumah, anak-anak kami semuanya, ayo dibuka Alkitabnya supaya kita sama-sama membacanya. Oke? Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, ini ceritanya begini ya, bahwa bangsa Israel itu pada awalnya dipimpin oleh seorang hakim ya. Jadi untuk menentukan keputusan apa yang harus dilakukan ya di negara ataupun di bangsa Israel ya, mereka harus takluk kepada kuasa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh hakim ya. Keputusan-keputusan, segala tindakan-tindakan yang bersangkut paut dengan bangsa Israel itu mesti harus dilakukan, yaitu dengan persetujuan hakim. Tetapi bangsa Israel meminta kepada Tuhan supaya mereka memiliki raja ya, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan yaitu Saul ya. Dan Saul pada waktu itu adalah raja yang pertama yang memimpin bangsa Israel yang besar itu. Nah, ketika dia memimpin bangsa Israel, seorang pahlawan, seorang pendekar dari Filistin yaitu mengancam yaitu bangsa Israel. Nah, ketika mendapat ancaman yang seperti itu, bahwa karena mereka sedang mengalami perang ya antara bangsa Israel dan bangsa Filistin, jadi bangsa Israel ada di lembah yang satu dan bangsa Filistin, orang Filistin ada di lembah yang lain untuk melakukan peperangan. Jadi setiap pagi yaitu bangsa Filistin ini coba memberikan satu tantangan bagi bangsa Israel. Dan katanya bahwa ketika kamu bisa mengalahkan aku ya, ini pendekar Goliat ini mengatakan kepada seluruh bangsa Israel dan mengatakannya bahwa kalau di antara kamu ada satu orang yang bisa melawan saya ya, maka kalau saya kalah, maka kami semua bangsa Filistin akan tunduk kepada kepemerintahan bangsa Israel. Tetapi kalau pendekar dari kamu bangsa Israel kalah, maka kamu harus takluk dan
menjadi penurut perintah kami, ya, dari bangsa Filistin. Wow, di sini ada seorang anak muda yang masih belia, yang masih kecil, yang masih remaja. Dia adalah orang yang sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang dia lakukan adalah menjadi taat, ya. Jadi hal yang taat inilah yang saya sebutkan tadi, luar biasa, ya. Namun dipandang dunia, di mata dunia, dia tidak luar biasa. Tetapi di mata Tuhan itu adalah luar biasa ketaatan itu. Bahwa dia rajin bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga dia rajin memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, dia tugasnya setiap harinya biasanya adalah menggembalakan, yaitu kambing domba, ya, menggembalakan kambing domba milik ayahnya Isai. Nah, jadi ketika dia menggembalakan kambing domba, dia memberikan kenyamanan bagi domba-dombanya, menjaga seluruh domba-dombanya dari ancaman singa, dari ancaman beruang, ya. Jadi ketika domba-dombanya sudah mulai diancam oleh bahaya tersebut, oleh binatang buas tersebut, dia langsung mengambil tongkatnya dan memukul dan menghajar seluruh binatang buas yang coba-coba menakuti domba-dombanya ataupun menerkam domba-dombanya. Jadi dia sungguh luar biasa, ya. Pekerjaannya memang sederhana, melakukan pekerjaan setiap hari, yaitu menggembalakan kambing domba. Dan ketika dia disuruh oleh ayahnya pergi mengantarkan makanan kepada abang-abangnya di medan peperangan, karena ketepatan pada waktu itu abang-abangnya ikut ambil andil dalam peperangan melawan bangsa Filistin, ya. Dia mengantarkan yaitu makanan kepada abang-abangnya. Dia sangat bertanggung jawab, ya. Nah, ketika dia mendengar hal yang disampaikan oleh Goliat, orang Filistin itu, dia pun merasa marah, ya, merasa dia tidak senang karena bangsanya, bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, dilecehkan oleh bangsa yang lain. Dia rasa kesatrianya itu luar biasa, ya, patriotismenya itu luar biasa untuk membela negaranya di hadapan Tuhan. Nah, dan juga dia orang yang bertanggung jawab. Dia setia dalam mengerjakan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh ayahnya Isai, ya. Disuruh menjaga domba, dia mau. Disuruh mengantar makanan kepada abang-abangnya, dia mau, ya, dengan senang hati dan bertanggung jawab, ya. Nah, ketika dia mendengar seruan daripada Goliat itu, dia pun mengajukan dirinya kepada Raja Saul untuk melawan, yaitu Goliat tersebut. Wah, ya. Dan ketika dia melihat Goliat, dia langsung berlari ke arah Goliat dan mengambil batu yang ada di kantongnya dan umban, ya. Kalau umban ini seperti ketapel, ya. Nah, saya lebih senang mengatakan umban ini adalah sebuah ketapel karena bisa diumbankan, karena bisa ditarik dan dilontarkan, ya, kepada tujuan kita, ya, kemana kita tepatkan sasarannya, ya, kemana sasaran kita mau kita. Nah, jadi anak-anakku, ketika dia, ya, maju ke depan untuk melawan si Goliat ini, menantang si Goliat ini, dia dikatakan, apakah aku ini anjing, ya, sehingga kau datang dengan umbanmu itu? Apakah aku ini anjing, katanya, ya. Aku ini datang membawa pedang dan senjata yang sudah terbuat dari besi yang sangat tajam. Kau datang dengan alatmu yang kecil itu. Kecil kau masih anak kecil, masih anak remaja. Nah, tetapi ketika dia berkata demikian, Daud pun juga berkata, engkau datang dengan pedang untuk melawan bangsa Israel, tetapi saya datang demi nama Tuhan. Lalu diumbankannya ketapelnya tadi, lalu ditembakkannya, langsung tenggelam ke dahinya, dia itu si Goliat, ya, si Goliat yang membuat kerusuhan itu, si Goliat yang sombong itu, si Goliat yang sok jago itu, ya. Nah, tenggelam dan akhirnya dia mati, dan seluruh rakyat Israel, bangsa Israel bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan.
Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi anak-anakku semuanya yang ada di rumah, kita semuanya ini, kalian semuanya yang masih kecil, sebenarnya kalian itu sangat diperhatikan oleh Tuhan, sangat dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan rindu memakai kalian semuanya untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi orang lain, bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita, ya. Karena kamu itu spesial di mata Tuhan. Seperti Daud ini, dia masih kecil, masih muda, masih remaja, tetapi dia pakai untuk membangun bangsanya, untuk mengalahkan Goliat yang besar itu, yang tingginya 3 meter. Wow, sungguh luar biasa sebenarnya tingginya itu 3 meter. Tetapi Daud, dia tak gentar menghadapinya. Ya, musuh di depannya tak gentar dia menghadapinya. Karena apa? Dia nggak takut, karena Tuhan beserta dia. Nah, anak-anak kami semua yang ada di rumah, ya, mari semuanya setia dalam pekerjaannya, ya, setia dalam apa yang sudah diberikan bapaknya, diberikan mamanya, tugas di rumah. Kalau itu mencuci piring, tugasmu di rumah, lakukan dengan segenap hati. Kalau itu menyapu rumah, mencuci piring, memberikan makan ternak, ya, atau menjaga adik, lakukan dengan sepenuh hati dan setia, dengan penuh tanggung jawab, supaya apa? Kamu bisa dilihat menjadi anak yang bertanggung jawab. Amin, amin, ya. Jadi kamu anak-anak kami semuanya yang ada di rumah harus belajar dari tanggung jawab yang kecil-kecil yang sudah dipercayakan orang tua. Ya, kalau kamu disuruh jaga warung, jaga kedai, ya jaga dulu kedai, ya. Mama sebentar dulu belanja, ya jaga dengan serius, ya. Jaga dulu adik anakku, mama sebentar dulu beli apa? Beli ikan, ya. Kata mamanya, kamu harus jaga dengan serius, dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Kalau kamu sudah dipercayakan dengan hal-hal yang kecil dan kamu setia, nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Ya. Tidak menutup kemungkinan, ya. Jika Tuhan bekerja, jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau sekarang kamu hanya menjaga adik kamu, nanti kamu akan menjaga apa? Salah satu perang, ya, menjaga ataupun memimpin salah satu kepemerintahan, ya, atau kamu menjadi yang cita-citanya menjadi tentara, jadi pemimpin salah satu kelompok yang terbaik di Densus 88. Kalau yang suka menjadi tentara pasti dia akan senang sekali dengan ini, ya. Nah, kamu akan menjadi nanti pemimpin rumah sakit, kamu nanti akan menjadi pemimpin negara ini, kamu nanti akan menjadi pemimpin daerah, ya. Kamu akan nanti menjadi pemimpin keluarga pastinya, ya. Kalau yang laki-laki, ya, supaya keluarga-keluarga banyak yang makin cinta Tuhan nantinya, ya. Jadi anak-anakku semuanya, marilah, ya. Apa yang sudah dipercayakan oleh orang tuanya, apa yang sudah dipercayakan oleh yang lebih besar kamu kerjakan, ya. Abangmu contohnya dipercayakannya kamu mengerjakan sesuatu, ya, membersihkan rumah, mari, ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya kamu jadi berkat. Selain daripada mengerjakan itu, kamu juga harus bergaul dengan teman-teman kamu dengan memiliki kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang buat teman kamu itu semangat, ya. Yang bisa membuat temanmu itu bergairah, ya, dan juga senang, bahagia, ya. Nah, demikian juga untuk mama, untuk papa, untuk adik-adik, kata-katamu nggak boleh yang jelek-jelek, ya, karena kamu itu adalah anak Tuhan. Amin. Iya, harus menjaga perkataannya supaya kamu itu menjadi berkat, ya. Jadi dari kecil pun kamu sudah menjadi berkat. Bahkan menjadi semakin besar, kamu juga semakin menjadi berkat. Semakin banyak orang yang kamu berkati lewat tindakan kamu, lewat perkataan kamu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup. Amin. Amin. Baik, ya. Saat ini kita akan lihat ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita, mari kita lihat di Alkitabnya, buka di Alkitabnya di 1 Timotius 4 ayat 12. Saya sangat suka ini, ya. Saya sangat suka ini. Katanya begini. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi anak-anak share semuanya yang ada di rumah, ya, kita ini harus menjadi teladan. Amin. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan menjadi teladan. Ya, itu sungguh luar biasa. Baiklah, tantangan kita untuk sepanjang minggu ini, ya, kita boleh menjadi teladan. Mulai hari ini, pelihara mulutnya dan pelihara pekerjaannya supaya boleh berjalan dengan baik. Amin. Kamu lakukan dengan setia. Haleluya ya, adik-adik ya. Baiklah, saat ini kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah saat pagi hari ini. Dan kami rindu terus boleh melakukan yang terbaik. Tuhan, ajar seluruh anak-anak ini Tuhan berbicara sopan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya boleh memberkati orang lain, memberi kebahagiaan bagi orang lain. Dan juga Tuhan, mari jamah mereka agar boleh melakukan hal-hal yang baik, dan mereka boleh setia dan bertanggung jawab dalam melakukannya, seperti Daud, sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsanya lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh orang tua, anak-anak sekolah minggu, berkati seluruh pekerjaannya, berkati segala usahanya, dan juga anak-anak Engkau tolong ya Tuhan dalam mengikuti ujian, nilai ini mengikuti ujian ya Tuhan Yesus, bahkan juga seluruh soal-soal yang mereka sudah kerjakan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biar itu semuanya boleh mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang terbaik, sehingga boleh membanggakan orang tua, bahkan Tuhan yang ada di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Masih semangat? Amin. Haleluya. Oh, kalau pakai masker suaranya agak kecil ya. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah live streaming kita selama Covid ini, dan sampai saat ini hari Minggu ini kita tetap memuji Tuhan walau tidak berjumpa, tapi sadar dan misnya percaya tahun depan kita akan berjumpa kembali. Amin. Nah, tadi setelah pujian dengan firman yang luar biasa, pujian yang luar biasa, ada pengumuman. Nah, pengumuman yang berbahagia bahwasanya adik-adik, kita akan mengadakan perayaan celebration Natal kita sekolah minggu pada tanggal 18 Desember 2020. Itu tepat pada hari Jumat. Hari Jumat ini loh. Nah, tapi ya dengan berat hati kita masih belum bisa untuk bersama-sama merayakannya di tempat ini, tapi dengan sukacita kita akan mengadakannya secara tepat pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Nah, adik-adik, terharap semuanya adik-adik itu mengikuti Natal kita nanti ya. Ya, jam 2 siang kita akan mulai. Ya, ditonton, nanti akan ada streamingnya pas juga di GSJA ini membuat streamingnya. Jadi adik-adik, terharap kalian semua di rumah benar-benar menontonnya. Jangan hanya sekedar melihat, tapi mengikuti ibadah Natal kita nanti ya. Supaya apa? Supaya adik-adik juga bisa merasakan sukacita Natal. Nanti di situ akan ada pujian penyembahan, ada badut, dan ada juga penampilan-penampilan dari teman-teman adik-adik semuanya. Kita akan bersama-sama merayakan hari Natal nanti supaya kita dapat sukacita yang luar biasa. Amin. Ya, jadi adik-adik, nanti ingat hari Jumat
kita akan mengadakan perayaan Natal kita ya tepat pukul 2 siang. Pakaian yang rapi ya, yang ganteng, yang cantik, gimana kita beribadah. Jangan pakaian yang lesu-lesu ya. Nanti kita akan sama-sama situ memuji Tuhan. Kita lihat juga penampilan teman-teman kita. Oke, janji ya, siapa yang janji hari Jumat akan mengikuti Natalnya. Nah, yang ikut Natal nanti adik-adik pasti akan tahu sesuatu yang akan dikasih, mungkin dalam pengambilan snack. Kita juga punya snack loh, kita akan punya bingkisan Natalnya. Nanti akan diumumkan juga pada tanggal 18 itu bagaimana sistemnya. Nah, kalau nggak ikut maka tidak akan tahu gitu. Jadi berharap semuanya tolong ya datang, kita sama-sama merayakan Natal kita. Adik-adik juga bisa menonton atau ikuti ya secara streaming, sehingga kita semuanya dapat merasakan sukacita Natal. Amin adik-adik. Oke, sampai di sini dulu pengumumannya. Serharap kita jumpa pada hari Jumat nanti. Shalom.